Pada saat ini, Kaisar Yuming tidak bisa menahan perasaan masam di hatinya. Saat itu, jika dia memiliki latar belakang seperti itu, apakah dia masih harus bertarung sampai mati dengan Kaisar Miekong? Jatuh di negeri asing. Dia bahkan tidak peduli dengan nama 4 Kaisar Agung. Tentu saja saat ini dia hanya memikirkannya, orang yang sama tidak memiliki nasib yang sama, selalu ada beberapa orang di dunia ini yang sudah berdiri di titik akhir yang bisa Anda lihat begitu mereka lahir, yang tak tertandingi. Kaisar Nether, yang telah mengalami kemunduran dan pukulan yang tak terhitung jumlahnya dan tumbuh dewasa, masih sangat jelas tentang hal ini. Selain itu, aku tidak memiliki pendukung saat itu, tapi sekarang aku mengikuti Kit Qichen, apakah aku memiliki hubungan dengan yang itu? Seolah memikirkan sesuatu, Kaisar Yuming tersenyum, hatinya tersanjung, dan sudut mulutnya retak tanpa sadar terbuka. Kit Qichen luar biasa, bukankah maksudnya dia luar biasa? Bukankah ayahnya adalah ayahnya sendiri? Kira-kira begitulah artinya. Yuming Senior, apa yang kamu tertawakan? Pada saat ini, Qichen tidak bisa membantu tetapi menoleh dengan ragu, apakah ada yang salah dengan duniaku yang kacau? Tanda tanya, bukan apa-apa. Kaisar Yuming sadar, takut Qichen melihat petunjuk itu, dan buru-buru melihat jantung ruang di atas kepalanya. Setelah beberapa saat, dia terlihat serius, dan berkata dengan suara yang dalam, "Bocah Qichen, jika saya membaca dengan benar, dunia yang kacau ini dan jantung ruang angkasa seharusnya hanya memiliki perpaduan awal, dan Anda hanya sedikit memahami inti ruang. Sejumlah kecil kekuatan hanya mencegah Anda ditolak oleh jantung ruang angkasa." Qichen mengangguk. Seperti yang dikatakan Kaisar Yuming, saat ini dia hanya menguasai sebagian kecil dari kekuatan jantung ruang, itu seharusnya hanya 1/10.000, bahkan tidak 1/10.000. Bukan karena pemahaman Qichen tidak cukup, tetapi basis kultivasinya tidak tahan dengan aturan luar angkasa yang begitu menakutkan. Jika Anda ingin sepenuhnya mengendalikan jantung ruang ini, setidaknya Anda harus melangkah ke tingkat Kaisar untuk mendapatkan kemungkinan ini. Selanjutnya, jika tidak ada kekuatan eksternal yang kuat untuk memisahkan jantung ruang dari dunia yang kacau, maka itu akan terus bergabung dengan dunia yang kacau, dan ketika fusi terus semakin dalam, pada akhirnya akan berubah menjadi aturan ruang yang paling menakutkan, di dunia yang kacau. Asal. Dan pada saat itu, jika kamu masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan jantung ruang, kamu masih akan kehilangan kendali atas dunia yang kacau. Kaisar Yuming memperingatkan, "Aku mengerti." Qichen mengangguk. Faktanya, dia sudah merasakan bahwa dunia yang kacau saat ini memiliki 2 inti, satu inti berpusat padanya, yang mengendalikan sebagian besar kekuatan. Dunia yang kacau, kendali Sin atas dunia yang kacau masih diperkuat. Jika dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan jantung ruang, suatu hari, inti dari dunia yang kacau akan menjadi jantung ruang. Mata Qichen tegas, dia tidak akan pernah membiarkan hari ini datang. Pada saat ini, Sisi dan yang lainnya terbang dengan cemas, dan mereka dengan gugup memeriksa tubuh Qichen, mata mereka semua merah. "Aku baik-baik saja." Qichen dengan lembut membelai kepala beberapa orang, meminta maaf, dia membuat Qian Xue dan yang lainnya khawatir lagi. Pada saat ini, wajah Sisi tiba-tiba menjadi pucat, dan ada gelombang kekacauan di tubuhnya, wajahnya sedikit berubah, dan dia berusaha untuk tidak bersenandung, tubuhnya sedikit gemetar, tidak ingin Qichen melihat petunjuknya. Tapi bagaimana mungkin Qichen tidak menyadari hal ini, dan buru-buru meraih tangan Sisi, "Sisi, kamu baik-baik saja?" Melihat wajahnya yang pucat membuatnya merasa semakin tertekan. "Bocah Qichen, mengapa cedera aslinya semakin memburuk?" Kaisar Yuming memandang Sisi dengan curiga, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sisi buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kaisar Yuming Senior, aku baik-baik saja." "Apakah tidak apa-apa?" Kaisar Yuming berkata dengan ekspresi muram, "Tidak apa-apa setelah sumber aslimu disakiti seperti ini." "Kit Qichen, sudah berapa lama Kaisar ini tertidur lelap?" Ning Kaisar tiba-tiba menatap Qichen. "Beberapa bulan," kata Qichen. "Beberapa bulan." Kaisar Yuming terkejut, dan ekspresinya menjadi lebih serius, "Ini hanya waktu yang singkat, dan lukanya telah memburuk begitu parah, tidak mungkin." Saat itu, di wilayah bintang 13 alam semesta Hainan dan alam surga, jelas tidak seperti ini. "Serius, apa yang salah? Mengapa erosi kekuatan jurang berkembang begitu cepat?" Kaisar Yuming tidak dapat mengetahuinya, cedera Sisi berkembang jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Alasan mengapa cedera adikku memburuk seharusnya adalah fenomena kembali ke sumbernya.
Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Kembali ke sumber fenomena." Semua orang menoleh. Gadis kecil itu mengangguk dan berkata, "Jika Xiao Xiao tidak salah, asal-usul saudara perempuan saya seharusnya telah diserang oleh semacam kekuatan jahat, menyebabkan asalnya rusak parah. Dan asal-usulnya memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan nafas, dunia bawah. Kekuatan ini dia tidak aktif pada awalnya, tetapi karena dia memasuki dunia bawah, kekuatan yang tidak aktif ini dalam asalnya perlahan-lahan bangkit, dan karena kekuatan yang terbangun hanya dangkal, tidak hanya tidak dapat menekan invasi kekuatan jahat, tetapi telah diperparah." Semua orang mengerutkan kening. Apa logikanya? Membangkitkan kekuatan dalam tubuh, tapi apakah akan memperparah luka? Aku mengerti. Pada saat ini, seorang remaja di sebelah Gouwa tiba-tiba berseru. Desir. Mata semua orang tertuju padanya satu demi satu. "Ghost, apa yang kamu mengerti?" Gouwa tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan bertanya. Pembudidaya hantu buru-buru berkata, "Apakah fenomena kembali ke sumber yang dikatakan Xiao Xiao sama dengan ketika kita berada di alam liar dan ingin mengeluarkan sisa jiwa? Karena alam liar itu berbahaya, kita harus mencari tempat yang aman untuk melepaskan diri. Itu tidak apa-apa jika kita tidak memiliki ide ini. Dengan ide ini dalam pikiran, ketika Anda bergegas kembali dengan tergesa-gesa, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat menahan kecemasan pada awalnya, tetapi semakin cemas ketika Anda mencapai tujuan, terutama ketika Anda berada di gerbang tujuan, Anda tidak tahan sama sekali, dan Anda tidak bisa menunggu sampai waktunya tepat. Jika Anda menyelesaikannya, Anda akan menarik buih jiwa di tubuh Anda." Petik 2. Diam. Ada keheningan instan di lapangan. Ekspresi semua orang tumpul dan tercengang, mengeluarkan ampas jiwa. Metafora Tuhan macam apa ini? Bang, Gouwa menamparkan kepala pembudidaya hantu muda, dan berkata dengan wajah jelek, "Jika kamu tidak tahu bagaimana menggunakan metafora, jangan gunakan metafora. Biarkan kamu berbicara omong kosong." Setelah berbicara, dia buru-buru menoleh untuk melihat Qin Chen, dan berkata dengan cemas, "Kakak, Gu itu tidak mengerti apa-apa, jadi jangan marah padanya." Qin Chen melambaikan tangannya, dan dia juga tahu bahwa pembudidaya hantu itu adil, berbicara secara tidak sengaja, jadi dia menoleh untuk melihat Kaisar Yuming. Fenomena kembali ke sumbernya memang mungkin. Pada saat ini, Kaisar Yuming mengangguk, tetapi sambil berpikir, Sisi memiliki sumber permaisuri Mingyue di tubuhnya, dan sumber ini telah disembunyikan sebelumnya, jadi tidak ada petunjuk. Masih bisa ditekan, tapi saat itu, untuk melawan kekuatan jurang, sumber permaisuri Mingyue pecah, dan meskipun Sisi diselamatkan, itu juga membangkitkan sumber permaisuri Mingyue. Untungnya, dunia bawah tanah ini sumber belum distimulasi dan tidak akan berpengaruh. Tapi sekarang dia memasuki dunia bawah, sumber permaisuri Mingyue akan perlahan diaktifkan oleh nafas dunia bawah, dan Sisi lahir di lautan alam semesta. Baik jiwa maupun jiwa memiliki kekuatan dunia bawah, sehingga kebangkitan asal permaisuri Mingyue justru akan memperparah lukanya. Qin Chen buru-buru berkata, apakah ada solusi? Lebih baik kembali ke Yongji Nihai sesegera mungkin, yang merupakan tempat asli permaisuri Mingyue. Sesampai di sana, asal-usul permaisuri Mingyue di tubuh Sisi akan sepenuhnya terbangun, dan di bawah kekuatan Yongji Nihai untuk pulih ke puncak, pada saat itu. Alih-alih menyakitinya, sumber permaisuri Mingyue akan memelihara tubuhnya dan menekan kekuatan jurang dalam satu gerakan. Senior Neter, Sisi bagaimana banyak waktu yang dia miliki? Ketika saya berada di wilayah bintang 13 selatan, saya mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja dalam 10 tahun, tetapi sekarang tampaknya hanya tersisa 1 tahun paling lama. Kaisar Neter menghela nafas. 1 tahun, hati Qin Chen tenggelam. 1 tahun terlalu singkat. Apalagi dia masih berada di kawasan terlarang Laut Mati, dan dia akan mendapat banyak masalah jika ingin pergi dari sini. Aku mengerti. Qin Chen mengangguk dengan mata tegas. Chen, Sisi melangkah maju dan tidak bisa menahan tangan Qin Chen. Tidak apa-apa. Qin Chen memandang Sisi dan sedikit tersenyum, jangan khawatir, Sisi, aku tahu apa yang harus dilakukan, Qiansui, jaga Sisi. Qiansui dan yang lainnya melangkah maju, mengangguk, dan memegang tangan Sisi. Sisi, ayo pergi, Chen masih punya banyak hal untuk dilakukan. Sisi ragu-ragu sejenak, dan akhirnya, beberapa sosok terbang menuju dunia. Lokasi pohon iblis Myriad Realms. Tianyin Shenzun dan yang lainnya juga memberi hormat, dan segera pergi bersama Gouwa. Bocah Qin Chen, kaisar ini akan terus tidur. Daerah terlarang di Laut Mati ini sangat istimewa. Jika terjadi sesuatu, sayangnya,
Anda bisa membangunkan saya. Kaisar Yuming menghela nafas, dan setelah melalui hal-hal sebelumnya, saat ini kecacatannya jiwa menjadi semakin redup, tetapi dia juga tahu bahwa masalahnya kritis, dan dia akan mati jika dia tidak keluar. Yuming Senior, pergi. Qin Chen mengangguk, dan Kaisar Yuming segera menghilang dalam aliran cahaya. Kakak, gadis kecil itu memandang Qin Chen dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, saudari itu tadi, dia akan baik-baik saja. Qin Chen tersenyum dan membelai rambut Xiao Xiao, Xiao Xiao, terima kasih banyak kali ini. Inilah yang harus dilakukan Xiao Xiao, jika kakak membutuhkan sesuatu, tanyakan saja pada Xiao Xiao, Xiao Xiao akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya untukmu. Gadis kecil itu berkata dengan tegas, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, Qin Chen berdiri sendirian di depan jantung angkasa, diam-diam mengamati jantung angkasa di depannya. Jantung ruang di depannya adalah 361 derajat, dan kekuatan aturan yang luar biasa mengalir dari setiap sudut. Qin Chen melihat ke jantung ruang seolah-olah melihat harta karun tertinggi. Benda ini pasti memiliki semacam hubungan dengan laut mati terlarang. Jika saya dapat sepenuhnya memahami aturan tata ruang di dalamnya, mungkin akan sangat membantu bagi saya untuk meninggalkan laut mati terlarang. Qin Chen berpikir. Setelah menyadari inti ruang angkasa sebelumnya, Qin Chen sebenarnya sedikit lebih yakin untuk meninggalkan area terlarang laut mati. Rasakan transformasi ini dulu. Sosok Qin Chen melintas, dan tiba-tiba menghilang di dunia yang kacau, muncul di ruang kosong di luar. Ruang kosong di depannya tanpa jantung ruang, dan bila angin ruang yang tak terhitung jumlahnya juga menghilang, hanya sepotong ketiadaan. Qin Chen mengepalkan tinjunya, dan kekuatan yang kuat mengguncang kehampaan. Kekuatan ruang ini. Qin Chen merasakan kekuatan ruang di telapak tangannya, dan mau tak mau menunjukkan keterkejutan. Meskipun apa yang dia sadari sebelumnya hanya 1/10.000 dari aturan jantung ruang, tetapi pada saat ini nafas ruang yang terpancar darinya, dibandingkan sebelum datang ke kehampaan ini, pasti beberapa kali lebih kuat. Cobalah, hancurkan. Qin Chen melambaikan tangan kanannya dengan santai, membentuk bentuk cakar, dan dengan keras, kekosongan di depannya terkoyak olehnya. Ini, mata Qin Chen melebar. Ini benar-benar menakutkan. Qin Chen merasakan kekuatan luar angkasa yang kuat dan agung. Qin Chen memiliki banyak kultivasi sebelumnya, dan mungkin mengandalkan niat membunuh laut mati dan kekuatan aturan dunia untuk berkembang. Hanya dengan menggunakan kekuatan dari segudang fenomena yang menakutkan dan penampakan ilahi, kita dapat menghadapi transendensi rangkap 3. Tapi sekarang, Qin Chen merasa bahwa kekuatan ruang di bawah kendalinya pasti telah melampaui 3 detasemen umum, setidaknya jauh lebih kuat daripada yang pernah dilihat Raja Hantu Hutan Qin Chen. 10 kali, setidaknya 10 kali kekuatan serangan Raja Hantu Hutan. Mata Qin Chen menunjukkan kegembiraan. Seberapa akurat induksi yang kuat, Qin Chen dapat dengan jelas menentukan bahwa tingkat kekuatan ruangnya sendiri 10 kali lipat dari Raja Hantu Hutan, tidak lebih, tidak kurang. Anda harus tahu bahwa meskipun Raja Hantu Dunia Bawah bukanlah keberadaan teratas dalam detasemen 3, itu sama sekali bukan detasemen 3 biasa, di antara banyak pembangkit tenaga 3 detasemen, itu harus berada di peringkat tengah. Dibandingkan dengan detasemen 3 tahap akhir seperti penguasa makam Dewa Kematian, Raja Hantu Hutan lebih lemah, tetapi bahkan detasemen 3 tahap akhir seperti penguasa makam Dewa Kematian, kekuatan normal. Tatanan abadi hanya 2 atau 3 kali lipat dari Raja Hantu Hutan. Dan kekuatan ruang yang dia tampilkan sekarang 10 kali lipat dari Raja Hantu Hutan, artinya, dibandingkan dengan pemilik makam Dewa Kematian, tingkat serangan Qin Chen saat ini setara dengan sekitar 3 kali lipat dari pemilik makam Dewa Kematian. Itu pasti angka yang mengejutkan. Ini hanya pada tingkat tatanan abadi, persepsi jantung ruang, biarkan aku dalam aspek tatanan ruang, dengan basis kultivasi detasemen ganda, cukup untuk melampaui detasemen tingkat ketiga akhir detasemen panggung Master Makam Dewa Kematian. Pergi ke niat pembunuhan. Laut mati dan domain dunia labirin luar angkasa, jika Anda benar-benar ingin bertarung, Master Makam Dewa Kematian tidak akan pernah menjadi lawan saya. Petik 2. Qin Chen sangat bersemangat. Meskipun Qin Chen telah menembus kemiriat God Realm tingkat kedua sebelumnya, dia masih tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan penuh dalam menghadapi banyak master zona terlarang 3 transenden di tanah terlarang laut mati, tapi sekarang, The Hati adalah harta tingkat atas yang melampaui tingkat kaisar, dan bahkan pemahaman 1/10.000 jauh lebih unggul dari 3 detasemen umum. Biarkan saya mencoba.
Teleportasi ruang angkasa lagi. Merasakan aturan peningkatan 10 kali lipat setelah kekuatan ketertiban, Qin Chen mulai berteleportasi lagi. Wosh! Qin Chen langsung meleleh ke dalam kehampaan, dan kemudian muncul puluhan ribu kilometer jauhnya tanpa suara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Terus-menerus muncul di mana-mana dalam kehampaan, melakukan teleportasi sepenuhnya. Luar biasa, gerakan spasial saya tidak menyebabkan sedikit pun perubahan dalam fluktuasi spasial. Qin Chen tidak bisa menahan kegembiraan begitu dia berhenti, dan pikirannya sangat bersemangat. Ketika Qin Chen terbang di ruang kosong ini sebelumnya, itu selalu menyebabkan beberapa perubahan di ruang tersebut, karena pada penerbangan sebelumnya, sosoknya bergerak melalui kehampaan secara tiba-tiba. Tapi sekarang, setelah menyadari aturan ruang angkasa di jantung ruang angkasa, teleportasi Qin Chen hampir terintegrasi sempurna ke dalam ruang angkasa. Tubuh fisiknya hampir terintegrasi sempurna dengan ruang ini, dan gerakan apapun tidak akan menyebabkan fluktuasi ruang, itu benar-benar seperti teleportasi. Dengan cara ini, dalam pertempuran di masa depan, Qin Chen dapat dengan mudah muncul di samping pria kuat manapun tanpa membangkitkan kesadaran pihak lain. Ini adalah metode serangan atas. Di mana saja, orang yang menguasai aturan ruang adalah pembunuh kelas atas. Dengan kendaliku atas aturan ruang, jika dia ingin membunuh patung tiga transenden, bagaimana dia bisa menjaganya? Qin Chen sangat bersemangat. Jika itu seperti serangan sebelumnya terhadap Raja Hantu Hutan, Qin Chen tidak perlu melakukan terlalu banyak persiapan sama sekali, dan dia bahkan mungkin tidak dapat mengetahui apakah dia menyelinap tepat di belakang Raja Hantu Hutan. Coba domain luar angkasaku lagi. Ada kilatan harapan di mata Qin Chen. Domain adalah metode yang paling kuat untuk yang kuat di Eternal Order Realm. Siapapun yang memiliki domain yang kuat berarti siapa yang memiliki inisiatif terbesar, jadi ini juga yang paling dihargai oleh Qin Chen. Ketika Qin Chen menguasai labirin luar angkasa dengan melipat ruang di luar rahasia Guiwangqi, Qin Chen tahu bahwa dia memiliki metode domain lain, tetapi labirin luar angkasa pada saat itu hanya dapat dianggap sebagai metode tambahan. Tapi sekarang dia telah menyadari inti ruang, Qin Chen tahu betul bahwa labirin ruang angkasanya pasti akan mengalami transformasi yang menakjubkan. Hanya saja saya tidak tahu seberapa kuat itu. Ayo mulai. Qin Chen langsung mengaktifkan aturan spasial baru di tubuhnya. Bersenandung. Dalam sekejap, dengan Qin Chen sebagai intinya, segala sesuatu di ruang dengan diameter 10.000 km tercermin dalam pikiran Qin Chen, keakraban kontrol ruang sekitarnya yang tak tertandingi benar-benar luar biasa. Ini adalah bidang luar angkasa yang ditingkatkan, tetapi ini bukan metode luar angkasa Qin Chen yang paling kuat. Labirin luar angkasa. Mata Qin Chen menjadi dingin, dan dalam sekejap, kehampaan di sekelilingnya terbagi menjadi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing setara dengan domain ruang independen, mengendalikan satu ruang. Selain itu, aturan spasial di setiap domain spasial sangat berbeda, mewakili arah ruang yang berbeda. Ledakan. Saya melihat semua jenis serangan berbeda muncul di domain luar angkasa yang terlipat ini, ada bilah luar angkasa, niat membunuh laut mati, aura hantu yang menyeramkan, dan niat pedang yang luas, serangan sihir. Tanda seru, semua sihir dihancurkan, ini domain luar angkasa baru saya. Suara Qin Chen serak, matanya penuh kegembiraan. Saat dia menggunakan labirin luar angkasa, Qin Chen tahu bahwa domain luar angkasa yang baru dibentuknya beberapa kali lebih kuat daripada domain luar angkasa biasa. Labirin antariksanya tidak hanya membagi ruang menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga dapat terus-menerus melapisi lapisan domain seperti boneka bersarang. Aku adalah ruang, ruang adalah aku, kata Qin Chen bersemangat, dengan senyum di sudut mulutnya. Dengan sarana ruang ini, Qin Chen lebih percaya diri untuk meninggalkan area terlarang laut mati. Tepat ketika Qin Chen menantikannya dengan gembira. Tiba-tiba, ledakan, gelombang samar datang dari luar kehampaan, menyebabkan Qin Chen mengerutkan kening. Ini, seseorang menyerang dunia ini di ruang bawah kolam Raja Hantu. Apakah itu leluhur dari segudang tulang? Atau ada yang lain? Mata Qin Chen langsung menjadi dingin.